Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas materi dengan judul dasar semikonduktor dan dioda. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Imam Rustam Aji dari kelas Teknik Elektronika Reguler Sore. Baik, kita mulai. Semikonduktor. Semikonduktor sendiri yaitu bahan yang memiliki nilai hambatan jenis atau Rho antara konduktor dan isolator, yakni sebesar 10⁻⁶ sampai dengan 10⁻⁴ ohm. Perbandingan hambatan jenis konduktor, semikonduktor dan juga isolator, yaitu seperti contoh bahan tembaga memiliki hambatan jenis atau Rho 1,7 dikali 10⁻⁸. Tembaga sendiri memiliki sifat konduktor. Kemudian bahan selanjutnya yaitu silikon PD 300 derajat Kelvin mempunyai hambatan jenis sebesar 2,3 dikali 10⁻³ yang memiliki sifat semikonduktor. Selanjutnya yaitu gelas. Hambatan jenisnya sendiri yaitu 7,0 dikali 10⁻⁶ dan memiliki sifat isolator. Tiga buah bahan yakni tembaga, silikon dan juga gelas masing-masing memiliki panjang 1 meter dan diameter 1 mm. Jika pada kedua ujung bahan tersebut terpasang tegangan 10 volt, tentukan besarnya arus yang lewat masing-masing bahan tersebut. Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita harus menghitung terlebih dahulu R atau hambatannya. Dengan rumus Rho atau hambatan jenis dikali panjang atau L dibagi dengan luas penampangnya atau A. Untuk mencari A atau alas karena berbentuk lingkaran berbentuk lingkaran, maka memiliki rumus Pi dikali R kuadrat. Pada soal ini yang diketahui yaitu diameter, sehingga kita memerlukan atau harus mengetahui jari-jari. Sedangkan jari-jari mempunyai rumus diameter dibagi 2, yaitu diameter 1 mm dibagi 2 sama dengan 0,5 mm. Selanjutnya dihitung I atau arus untuk masing-masing bahan dengan rumus arus sama dengan tegangan dibagi R atau hambatan. Untuk tembaga sendiri yaitu 0,46 dikali 10⁻³ ampere. Kemudian untuk silikon 3,41 dikali 10⁻⁹ ampere. Dan selanjutnya yaitu gelas mempunyai arus 1,12 dikali 10⁻⁻12 ampere. Di sini arus yang paling besar yaitu tembaga karena bersifat konduktor atau mampu mengantarkan arus listrik. Sedangkan gelas memiliki arus listrik yang sangat kecil karena bersifat isolator. Kemudian bahan-bahan semikonduktor yaitu trivalen, yaitu logam yang memiliki atom dengan jumlah elektron terluar 3 buah. Antara lain yaitu boron, kalium dan juga indium. Kemudian tetravalen, yaitu logam yang memiliki atom dengan jumlah elektron terluar 4, seperti silikon dan germanium. Selanjutnya yaitu pentavalen, yaitu logam yang memiliki atom dengan jumlah elektron terluar 5 buah, seperti fosfor, arsenikum dan juga antimon. Kemudian tabel periodik semikonduktor.
golongan 3A yaitu jumlah atom terluarnya 3, antara lain yaitu boron, aluminium, gallium, dan juga indium. Kemudian golongan 4A dengan jumlah atom terluar 4, antara lain karbon, silikon, germanium, dan juga tin. Dan untuk golongan 5A dengan jumlah elektron terluar 5, antara lain nitrogen, fosfor, arsenik, dan juga antimoni. Untuk bahan-bahan semikonduktor, bahan yang paling banyak digunakan adalah silikon dan germanium. Jumlah elektron silikon sendiri yaitu 14 buah dan jumlah elektron germanium 32 buah. Seperti pada tabel periodik di golongan 4A ini, silikon memiliki 14 dan juga germanium memiliki 32. Kemudian jumlah elektron valensi atau elektron yang terluar silikon maupun germanium masing-masing berjumlah 4 buah. Jenis ikatan kovalen. Jenis semikonduktor intrinsik. Semikonduktor intrinsik merupakan semikonduktor murni dan tidak cacat. Contohnya silikon murni. Ikatan kovalen dan memiliki elektron valensi. Kemudian semikonduktor intrinsik pada suhu yang sangat rendah mengakibatkan semua elektron berada pada ikatan kovalen. Tak ada elektron bebas atau tak ada pembawa muatan, sehingga bersifat isolator. Jadi, semikonduktor apabila berada di suhu yang sangat rendah, maka dia akan berubah sifat yaitu isolator. Kemudian semikonduktor intrinsik pada suhu kamar atau suhu normal, agitasi termal menyebabkan beberapa elektron valensi keluar dari ikatan kovalen menjadi elektron bebas sebagai pembawa muatan negatif. Munculnya elektron bebas diikuti dengan terbentuknya hole atau lubang sebagai pembawa muatan positif. Atau peristiwa ini disebut dengan generation, yaitu pembangkitan. Selanjutnya yaitu apabila dipasang beda potensial, terjadi aliran arus sebagai konduktor dengan konduktansi rendah. Di sini ada sifat bahan silikon dan germanium. Ada beberapa sifat yang berada di tabel ini. Kita langsung saja ke pembawa muatan pada semikonduktor intrinsik. Pertama yaitu di sini elektron akan bebas atau keluar yang akan mengakibatkan terjadinya hole atau lubang, sehingga akan mengurangi elektron. Kemudian jenis semikonduktor ekstrinsik. Semikonduktor ekstrinsik atau yang memperoleh pengotoran atau penyuntikan atau disebut doping oleh atom asing. Di dalam semikonduktor ekstrinsik ini dibagi menjadi dua, yaitu tipe N dan juga tipe P. Tipe N sendiri yaitu pengotoran oleh atom pentavalen seperti P, AS, dan SB. Pentavalen sendiri sama seperti yang sudah disebutkan di atas, yaitu P untuk fosfor, arsenikum, dan juga antimon. Kemudian atom pengotornya disebut dengan atom donor atau membagi
pembawa muatan elektron. Kemudian tipe P atau semikonduktor tipe P, pengotoran oleh atom trivalen seperti yang berada di atas tadi, yaitu boron, gallium, dan juga indium. Atom pengotornya disebut dengan atom akseptor dan pembawa muatan hole atau lubang. Tujuan doping sendiri atau penyuntikan yaitu meningkatkan konduktivitas semikonduktor dan memperoleh semikonduktor dengan hanya satu pembawa muatan, entah itu elektron atau hole saja. Perbandingan doping atau penyuntikan yaitu 1:10⁻⁶ sampai dengan 10⁸. Dopan atau atom pengotor, atom-atom dopan pada semikonduktor tipe N adalah atom-atom pentavalen dan dinamakan atom donor, sedangkan pada semikonduktor tipe P trivalen dan dinamakan atom akseptor. Semikonduktor tipe N. Di sini, elektron bebas sebagian besar terjadi karena penyuntikan atau doping, dan sebagian kecil lainnya bersama hole karena pembangkitan atau generasan akibat agitasi termal. Elektron bebas menjadi pembawa muatan mayoritas dan hole sebagai pembawa muatan minoritas. Di sini yang lain elektron berjumlah 4. Kemudian di sini yang berwarna kuning, kenapa berjumlah 5? Karena terdapat elektron bebas, sehingga berjumlah 5. Kemudian semikonduktor tipe P. Hole atau lubang sebagian besar terjadi karena penyuntikan doping, dan sebagian kecil lainnya bersama elektron bebas karena generasan akibat agitasi termal. Hole menjadi pembawa muatan mayoritas dan elektron bebas sebagai pembawa muatan minoritas. Di sini jumlah elektron berjumlah 3 dikarenakan ada yang keluar, dan di sini diisi oleh hole atau lubang. Kemudian piranti semikonduktor. Beberapa piranti semikonduktor sendiri antara lain yaitu dioda, IC, transistor, LED, dan lainnya. Dioda pertemuan PN. Suatu pertemuan PN adalah kristal tunggal semikonduktor yang pada satu sisinya mendapat penyuntikan atom akseptor dan pada sisi yang lain mendapat penyuntikan atom donor. Pertemuan PN merupakan blok bangunan dasar atau basic building block bagi piranti semikonduktor. Kemudian dioda pertemuan PN yang pada kedua sisinya dilekatkan logam atau metallurgical bond, sehingga terdapat dua ujung logam yang merupakan terminal atau elektroda, yaitu anoda pada sisi P dan katoda pada sisi N. Pada atom akseptor yang kemudian diberi suntikan atau doping, dan juga atom donor, maka pada atom akseptor akan menghasilkan tipe P, dan pada atom donor akan menghasilkan semikonduktor tipe N. Dioda pertemuan PN sebelah kiri yaitu tipe P dan sebelah kanan yaitu tipe N, atau pada anoda sebelah kiri dan juga katoda sebelah kanan. Simbolnya sendiri yaitu segitiga dan juga ada garis. Untuk anoda
pada simbol ini yaitu di segitiga, sedangkan katoda pada garis. Atau apabila di komponen yang asli, katoda akan selalu memiliki ciri garis di dalam batangnya. Pertemuan PN terbuka. Di sini atom-atom yang mengandung Hall dapat digambarkan sebagai ion negatif karena kekurangan elektron, dan atom-atom yang kelebihan elektron sebagai ion positif. Ion-ion akseptor adalah ion-ion negatif, dan ion-ion donor adalah ion-ion positif. Di sini ion akseptor sendiri yaitu digambarkan dengan kekurangan elektron sehingga adanya Hall. Kemudian di ion donor kelebihan elektron. Pada pertemuan ini ada yang namanya bidang pertemuan yang disebut lapisan pengosongan. Selanjutnya yaitu pertemuan PN terbuka. Lapisan pengosongan. Saat P dan N dipertemukan, terjadi difusi elektron ke arah P dan difusi Hall ke arah N, atau perpindahan elektron ke arah akseptor dan juga perpindahan Hall ke arah donor, menimbulkan arus difusi ke kanan. Terjadinya recombination atau penggabungan di sekitar bidang pertemuan sehingga elektron dan Hall lenyap. Kemudian di sekitar bidang pertemuan tak terdapat pembawa muatan, disebut daerah pengosongan atau depletion region. Tegangan penghalang. Lenyapnya elektron meninggalkan ion donor plus atau positif, dan lenyapnya Hall meninggalkan ion akseptor negatif. Adanya ion positif dan negatif menyebabkan adanya medan listrik sehingga ada tegangan, disebut tegangan kontak atau tegangan penghalang, yaitu barrier potensial, menimbulkan arus drift ke kiri. Karena pertemuan PN ini terbuka, maka ada kesetimbangan antara arus drift dengan arus difusi. Pertemuan PN dengan prasikap maju atau forward bias, yaitu bias maju. Adanya VD atau tegangan dioda menyebabkan arus difusi lebih besar dari arus drift. Jika potensial penghalang sebelum diberi VD adalah V0, maka potensial penghalang turun menjadi V0 dikurangi VD. Daerah pengosongan menjadi sempit. Pembawa mayoritas punya energi yang cukup untuk melewati potensial penghalang. Hall dari sisi P atau pembawa mayoritas dapat melewati daerah pengosongan menjadi pembawa minoritas dari sisi N. Elektron dari sisi N atau donor dapat melewati daerah pengosongan menjadi pembawa minoritas di sisi P atau akseptor. Jumlah arus dari elektron dan Hall merupakan arus total yang melewati dioda. Jadi arusnya masuk melewati anoda ke arah katoda. Kemudian pertemuan PN dengan prasikap mundur atau bias mundur. Hall pada sisi P bergerak ke kiri. Elektron pada sisi N bergerak ke kanan. Daerah pengosongan melebar. Potensial penghalang menjadi V0 plus VD. Tidak ada arus lewat bidang pertemuan. Jadi
jenis P ke kiri dan jenis N akan ke kanan, sehingga semua akan menjauhi. Karena daerah pengosongan pada dasarnya merupakan semikonduktor intrinsik, agitasi termal dapat menyebabkan terjadinya generation, sehingga muncul pasangan elektron dan hole pada daerah ini. Pengaruh medan listrik yang terpasang terhadap adanya elektron dan hole di daerah pengosongan menyebabkan terjadinya arus yang arahnya dari katode ke anode, dan disebut arus balik saturasi yang besarnya 10⁻⁸ sampai dengan 10⁻14 ampere. Kemudian grafik arus dioda. Di sini tegangan bias maju akan berstabil di 0 dan akan semakin naik apabila tegangan akan melebihi beda potensial, yaitu di sini 0,7 volt, akan stabil di 0,7 volt. Kemudian apabila bias mundur, dia akan selalu 0, kecuali apabila tegangan yang diberikan atau tegangan masuk sangat besar sehingga terjadi breakdown. Di sini simbol dioda Zener, yaitu seperti dioda tapi pada simbol katodanya berbeda. Karakteristik Zonic Zener bekerja pada bias negatif. Dasar analisa dioda. Simbolnya sendiri yaitu anoda sebelah kiri atau yang segitiga, dan juga katoda pada yang sebelah kanan yang disimbolkan dengan garis. Di sini ada beberapa jenis dioda, antaranya yaitu dioda junction, dioda Zener, kemudian dioda tunnel, dioda Schottky, dioda varaktor, Dieck, Triac, SCR, dan juga LED, dan juga fotodioda. Kemudian jenis dioda dan penggunaannya. Dioda silikon untuk penyearah arus pengaman tegangan kejut, yaitu IN4001 atau IN4001, IN4007, dan IN5404. Dioda Zener untuk mengatur tegangan Zener 6,2 volt, Zener 3,2 volt. Kemudian dioda bridge untuk penyearah gelombang penuh pada rangkaian satu daya, yaitu P40C800 kiprok pada kendaraan bermotor. Kemudian LED atau light emitting diode sebagai lampu indikator konsumsi arus sangat rendah, yaitu 5 mA, long lifetime yaitu 1,5 sampai dengan 3 volt. Rangkaian dioda dari gambar dengan menggunakan hukum tegangan Kirchhoff diperoleh, yaitu V sama dengan VI dikurangin IRL, dengan RL adalah tahanan beban, yaitu hambatan. Karena ada dua variabel yang belum diketahui nilainya, yaitu tegangan dan arus, diperlukan satu petunjuk lagi, yaitu karakteristik dioda. Kemudian garis beban melewati titik I sama dengan 0, titik potong V adalah V sama dengan VI, dan V sama dengan 0. Titik potong adalah I sama dengan VI dibagi RL, tegangan input dibagi hambatan atau tahanan beban.
Di sini yaitu gambar kurva karakteristik dinamis, yaitu hubungan arus terhadap tegangan masuk VI bervariasi disebut karakteristik dinamis. Lereng garis beban adalah tetap karena resistan beban RL tetap. Selanjutnya yaitu model dioda. Pendekatan pertama atau dioda ideal. Pada keadaan bias maju, dioda dianggap sebagai saklar tertutup karena hambatan pada dioda dianggap bernilai 0. Yang pada kenyataannya, pendekatan pertama atau dioda ideal ini tidak ada. Kemudian pada keadaan bias mundur, dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tak terhingga. Pendekatan pertama ini, dioda berfungsi sebagai saklar on pada bias maju. Jadi apabila seperti saklar on maka tidak ada hambatan atau dianggap 0. Kemudian untuk bias mundur, tegangan akan atau input masuk ke katoda dan akan melewati dan seperti saklar off karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tak terhingga. Di sini karakteristik sesungguhnya. Tegangan akan 0. Kemudian arus akan semakin naik. Karakteristik model pendekatan 1 seperti ini karakteristiknya atau kurvanya. Selanjutnya yaitu model dioda kedua, yaitu pendekatan kedua. Pada keadaan forward bias atau bias maju, dioda dianggap sebagai sumber tegangan sebesar VJ. VJ untuk silikon sendiri yaitu 0,7 volt atau 0,6 volt, dan untuk germanium 0,2 volt atau 0,3 volt. Tapi pada umumnya dianggap 0,7 volt dan juga untuk germanium 0,3 volt. Pada keadaan bias mundur, dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tak hingga. Di sini untuk format atau bias maju, dioda dianggap sebagai sumber tegangan karena pada dasarnya dioda sendiri mempunyai tegangan, yaitu untuk silikon tadi seperti sebesar 0,7 dan untuk germanium 0,3. Dan untuk bias mundur sama seperti pendekatan pertama, dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tak hingga. Untuk model dioda selanjutnya yaitu pendekatan ketiga. Pada keadaan format bias atau bias maju, dioda dianggap sebagai sumber tegangan sama seperti dioda kedua atau pendekatan kedua, yaitu 0,7 dan juga 0,3, dan dengan resistansi forward atau RF yang terpasang secara seri. Pada keadaan bias mundur, dioda dianggap sebagai resistansi reverse. Di sini karena dioda dianggap sebagai sumber tegangan, dia akan memiliki sebesar 0,7 volt untuk silikon dan juga 0,6 volt untuk germanium.
0,3 volt untuk germanium. Dan untuk pendekatan ketiga ini yang paling sering atau hampir dari keadaan saat ini atau kenyataannya. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Perhatikan rangkaian dioda di samping ini. Gambarkan rangkaian pengganti rangkaian ekuivalen dan hitung besarnya tegangan arus dioda menggunakan pendekatan 1, pendekatan 2, dan juga pendekatan 3. Untuk pendekatan pertama di sini yaitu untuk dianggap sebagai saklar tertutup karena hambatan pada dioda dianggap bernilai 0. Jadi rumus untuk arus sendiri atau ini sama aja tanpa hambatan, bukan tanpa hambatan, dianggap 0, yaitu dengan rumus VIN dibagi RL atau tegangan input dibagi dengan hambatan atau beban, yaitu 10 volt dibagi 100 ohm bernilai 0,1 ampere. Kemudian untuk pendekatan kedua, karena dioda dianggap sumber tegangan, maka arusnya atau ID sama dengan VIN dibagi V gamma dibagi RL atau hambatan, yaitu 10 volt dengan V gamma sendiri 0,6 atau bisa 0,7, tapi yang di sini digunakan 0,6 dibagi dengan RL yaitu 100 ohm dan didapatkan 0,094 ampere. Selanjutnya yaitu untuk pendekatan 3 dengan rumus sama, yaitu tapi ditambah resistansi yang ketiga, resistansi reverse. Pada keadaan reverse bias, dioda dianggap sebagai resistansi reverse. Jadi rumusnya yaitu tegangan in atau V in dikurangin V max dibagi RL plus resistansi reverse. Yaitu 10 volt dikurangin 0,6 volt dibagi 100 ohm ditambah 2,5 ohm. Karena di soal di sini ada resistansi yaitu 2,5 ohm. Sehingga didapat hasil 0,092 ampere. Pada kesimpulan ini yaitu pendekatan 3 hasilnya akan lebih kecil daripada pendekatan 2 dan juga pendekatan 1. Dengan pendekatan 1 yang hasilnya paling besar, dikarenakan hambatan bisa dianggap 0. Kemudian untuk pendekatan 3, kita mencari VD. Untuk mencari VD, menggunakan rumus VIN dikurangin ID dikali RL. Karena sudah diketahui VIN-nya yaitu 10 volt, kemudian ID dari hasil yang dihitung tadi 0,092 ampere dan dikali dengan beban yaitu 100 ohm, maka hasilnya adalah 0,8 volt. Kemudian VD untuk rangkaian pendekatan 1 yaitu VD VIN dikurangin ID dikali RL. VIN sudah diketahui yaitu 10 volt. Kemudian ID hasilnya tadi 0,1 ampere dan beban 100 ohm. Maka hasilnya yaitu 0 volt.
Kemudian untuk pendekatan 2, untuk mencari VD yaitu VIN dikurangin ID dikali RL. VIN sendiri yaitu 10 volt, ID dari pendekatan 2 tadi 0, untuk beban yaitu 100 ohm, sehingga VD nya sendiri yaitu 0,6 volt. Demikian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf untuk apabila banyak salahnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.